Selamat malam. Kelangkaan oksigen di sejumlah daerah masih terjadi. Hal ini memicu angka kematian pasien, baik yang sedang isolasi mandiri maupun yang belum sempat tertangani di rumah sakit. Fakta ini menggerakkan koalisi masyarakat sipil mensomasi Presiden, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perdagangan. Mereka menilai pemerintah gagal mengendalikan ketersediaan dan harga oksigen. Inilah Rosi, kalang kabut cari oksigen. Saya meninggal, Bang. Siapa? Bibi meninggal. Bibi meninggal. Oh, dalam tadi nunggu tabung ini meninggal ya? Lama, Bang, 2 hari tidak ada oksigen. Innalillahi. Meskipun pemerintah sudah membuat program pengisian gratis kan, tapi tetap penderita atau isoman sangat-sangat banyak. Jadi mereka harus mencari cara untuk mengisi tabung oksigen mereka sendiri. Oksigen ya kita kan tergantung orang luar ya. Kita tergantung kalau mereka habis ya kita habis juga. Pemerintah terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen secara nasional dan kita telah bekerja sama dengan industri-industri di dalam negeri untuk mengamankan pasokan yang dibutuhkan masyarakat. Di situasi tingginya angka penularan COVID dan melonjaknya jumlah pasien positif COVID, situasi makin susah karena tabung oksigen susah didapat. Padahal tabung oksigen jadi salah satu faktor penting penanganan pasien, baik yang ada di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri. Bagaimana pengalaman mencari oksigen? Di bagian awal ini, saya mengundang inisiator Info Oksigen Jogja, Fevi Setiawati, sementara di Bali, oksigen tabung jadi barang langka di banyak rumah sakit. Untuk menyiasati kekurangan stok, pihak rumah sakit terpaksa menukar dengan oksigen cair. Saya mengundang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem Bali, ia adalah Dr. Wayan Suwardana. Kami juga mengundang keluarga pasien non-COVID yang kehilangan anggota keluarganya karena kesulitan mendapatkan oksigen. Sudah bersama saya Bapak Herianto di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat malam Pak Herianto. Malam, Mbak Rosi. Selamat malam juga Mbak Fevi. Selamat malam. Selamat malam Dokter Wayan. Selamat malam Dokter Mbak Rosi. Saya ke Pak Herianto. Pak Herianto, sebelumnya saya mewakili Kompas TV mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. Ya Mbak Rosi. Atas berpulangnya bibi Anda. Saya mendengar cerita, mungkin saya bisa hantarkan sedikit apa yang kami dapatkan dari pengalaman Anda, yaitu Pak Herianto sungguh kaget bahwa Anda sedang menolong bibi Anda atau tante Anda yang sakit sebenarnya bukan karena COVID, tapi karena memang cancer survivor atau penderita kanker yang selama ini gampang mendapatkan tabung oksigen, tapi susahnya bukan main mendapatkan tabung oksigen. Anda sedang mengantri waktu itu. Saya mendapat gambarnya. Mungkin saya ingin mengajak pemirsa Rosi, Kompas TV untuk melihat bersama. Kamu lah kita kemarin. Kenapa pulang ini Bang? Bibi saya meninggal, Bang. Siapa? Bibi meninggal. Bibi meninggal. Oh, dalam tadi nunggu tabung ini meninggal ya? Lama, Bang, 2 hari tidak ada oksigen. Oh, jam berapa meninggalnya Bang barusan? Barusan di jam 9 lewat tadi, Bang. Innalillahi. Oke Bang, udah berapa lama Abang nunggu tabung tadi Bang? Dari pagi, dari jam 7. Jam 7, oke. Yang meninggal ini karena COVID betul Bang? Bukan, Bang, kanker. Kanker, oke. Pak Herianto, gambaran ini, gambaran kami dapatkan saat Anda mengantri, dan kemudian Anda mendapatkan kabar bahwa
bibi Anda meninggal saat Anda mengantri tabung oksigen adalah gambaran yang sangat memilukan. Saya tahu ini bukan sesuatu yang juga gampang Anda ceritakan, tapi bisakah kami mendengar cerita Anda? Ya, Mbak Rosi. Ya, pada hari Jumat itu memang ya terakhir kami, sebelumnya memang udah antri cari oksigen untuk bibi saya nih Mbak Rosi. Tapi ya memang udah takdir mengatakan udah berkehendak lain kan. Bibi saya tuh pada hari Jumat tuh meninggal gara-gara kehabisan oksigen, kehabisan stok oksigennya. Sementara bibi saya itu memang ketergantungannya ke oksigen. Ya, bibi saya itu kan menderita kanker itu selama udah dari 2016 tuh Mbak Rosi. Ya. Selama ini apa sesusah itu cari tabung oksigen, Pak Herianto? Ya, mungkin ini yang pertama ini Mbak Rosi. Sebelumnya emang nggak pernah. Ini yang pertama kali terjadi? Ya. Bahkan pada saat kita masuk ke masa pandemi di tahun 2020, bibi Anda mencari oksigen tidak pernah sesusah ini. Anda sebagai bagian dari keluarga nggak pernah sesusah ini cari oksigen. Ya, benar Mbak Rosi, nggak pernah sesulit seperti sekarang ini. Justru saya pun kemana-mana, telepon sana, telepon kawan ini memang nggak bisa. Minta bantu kawan dari pihak rumah sakit. Karena ketergantungan dengan oksigen ini sangat berdampak, bisa fatal gitu Mbak Rosi kalau memang udah tidak ada oksigennya. Dari tempat-tempat yang biasa Pak Herianto datangi untuk dapatkan oksigen, itu bilangnya apa? Ya memang kehabisan dari pihak rumah sakit. Saya tanya waktu di apotek juga memang udah kosong. Kosong sama sekali? Iya. Nggak ada satupun? Tidak ada satupun. Berapa lama Pak Herianto harus menunggu kekosongan oksigen itu? Kan Pak Herianto sempat ngantri hari Jumat ya? Ya, Jumat betul, pas tinggal itu. Hari Kamisnya saya ke daerah Batu Layang. Itu ada informasi di gudang situ ada katanya stok oksigen. Paman saya antri juga di sana, rupanya nihil hasilnya, kosong juga. Dari tempat bibi Anda ke Batu Layang tuh berapa lama? 1 jam lebih lah Mbak Rosi. 1 jam untuk mencoba mencari tabung oksigen? Iya. Dan Anda kemudian dapat oksigen di mana Pak Herianto? Ya memang kemarin tuh malam paman saya itu telepon saya. Dia bilang ada kawan saya dokter punya oksigen setengah. Mungkin habis sisa pasiennya dia. Kamu ambil di Pontianak katanya kan. Itulah saya telepon paman saya, bawa tabung kosongmu, saya bilang. Jadi malamnya tabung kosong diantar, saya telepon kawan saya itu di Jalan Pangeran Antasari. Itu ada suatu ruko yang menyiapkan oksigen di situ Mbak Rosi. Ya. Jadi pagi itu saya antri lah sekitar jam 7. Jam 7 pagi mulai ngantri? Ya, hari Jumat itu antri saya. Di situ saya sampai di situ Mbak Rosi. Udah panjang antriannya itu. Berapa? Banyak banget? Banyak banget. Ya. Udah ratusan nomornya itu. Udah kayak pasar ramainya itu. Ya. Jadi saya coba antri, biarpun ramai saya coba antri masih. Ya. Jadi jam 7 Anda ngantri, jam berapa kira waktu itu seingat Pak Herianto dapat tabung oksigen akhirnya? Memang sebelum dapat tabung, paman saya telepon udah almarhum bibi saya tuh udah meninggal. Karena oksigen yang kemarin itu, yang malam itu minjam punya dokter, paman bibi saya, ya. Dia bilang nggak cukup. Ya. Soalnya bibi saya ini kan sakitnya parah. Pak Herianto, ini tadi kita dapat gambaran, inilah kira-kira antrian tabung yang ingin
ngantri tabung oksigen ya. Tadi sempat mungkin sekarang sudah terlewati, tapi seperti ini kira-kira antriannya dari jam 7. Tapi boleh saya dapat gambaran jam berapa bisa dapat tabung oksigen waktu itu Pak Herianto, seingat Anda? Kalau informasinya itu Mbak Rosi, karena saya di situ itu enggak nyampe habis waktunya. Waktunya itu waktu Pak polisi itu, Ibu polisi itu yang nerangkan dengan kami, itu tabung oksigen bukanya siang. Mungkin habis Jumat waktu itu. Bukanya siang, tapi warga mau ngantri dari pagi. Anda sendiri datang dari jam 7 supaya bisa ngantri gitu ya? Ya. Ya. Jadi Cuman nggak tahu alasan mereka itu buka siang itu saya nggak dijelaskan secara detail Mbak Rosi. ya. Mungkin untuk menghindari kerumunan apa nggak tahu kan? Tadi yang seperti Pak Herianto katakan, meskipun sudah dikatakan tabung oksigen ini terbuka baru siang, tapi semua warga udah ngumpul dari jam 7. Saya rasa mungkin ada orang yang jauh lebih pagi daripada Anda untuk ngantri. Ya betul Mbak Rosi. Justru dari malam masih juga ada. Dari malam udah ada yang ngantri. Bisa Ya, dibilang kalau Pak Herianto ngantri dari jam 7 sebenarnya udah kesiangan gitu ya? Ya saya tuh gini Mbak Rosi, saya tuh nggak nyangka aja. Betul ya. Seramai itu. Soalnya tuh pas saya nyampe di situ, malah yang dekat-dekat saya itu banyak orang dari daerah Mbak Rosi. Ya, mencoba untuk dapatkan oksigen, betul. Ya. Saya dengar dari malamnya H-1, dari subuh sudah ngantri jam 7 pagi, kita dengar pagi, tapi sebenarnya itu sudah dalam kategori kesiangan. Pak Herianto, malam hari ini saya ingin mengatakan, saya tahu betapa Anda terbeban atas kematian bibi Anda, bahwa Anda mencoba mencari tabung oksigen, tapi toh itu tidak mampu menyelamatkan bibi Anda. Saya ingin mengatakan bahwa Anda semua dan seluruh keluarga telah melakukan banyak hal, tapi bahwa kemudian itu terjadi sesuatu yang berbeda, saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan timpakan kesalahan itu pada Anda. Iya Mbak Rosi, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Herianto. Kita akan dengar pengalaman lain soal kalang kabut cari oksigen. Saya kembali sesaat lagi.